Salam, bertemu sekali lagi di dalam channel saya. Oke, hari ini saya mau buat pecah koloni ya. Pecah koloni melalui telur yang naik di topeng ya. Kita lihat. Oke, ini topeng sampai plastik dia koyak. Nanti kita akan tukar terus ya. Alat-alat yang kita perlukan adalah cuma dua alatnya. Pisau. Ini saya guna pisau lipat sebab nipis. Oke, ini saya buat sendiri, nanti kamu lihat apa fungsi dia. Gunting ini tiada pun boleh ya. Oke, apa yang paling penting, sediakan kotak dia, dan di sini saya sudah sediakan kotak. Dan di dalam dia saya sudah bakar ya, untuk gelapkan dia sedikit dan mengelakkan ada parasit ya yang kita tidak nampak, dan kita bakar. Oke geng, sebelum kita pecah koloni, kita akan tahu sama ada log yang kita pecah koloni itu sesuai di pecah ataupun tidak. Oke, di sini kita lihat dia punya size telur sangat besar, banyak. Jadi ini sangat sesuai. Oke, sekurang-kurangnya apa yang kita perlu lihat, dia punya lapisan telur ini sekurang-kurangnya 6 hingga 8 lapis ya, tapi ini sudah lebih nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, boleh. Kurang-kurangnya 6 hingga 8 lapis telur dan selebar 12 inci ya. Oke, di sini lebih kurang lah. Oke, pecah koloni maksudnya kita jadikan satu log ini menjadi 2 koloni. Boleh juga buat 3 sehingga 4. Tetapi untuk memaksimumkan kejayaan kita cuma buat 2. Untuk membuat pecah koloni, daripada jumlah telur ini yang kita nampak sekarang, kita cuma akan ambil 1/3 ya. Oke, macam mana kita mengetahui mana yang matang dan mana yang muda? Yang muda biasanya di tempat telur yang berbentuk begini ya, gelap. Dan kalau kita kopek pun kita akan nampak di sini ada royal jelly dan ada lava juga. Dan untuk yang matang, bila kita kopek kita nampak bentuk laba. Nah, ini kalau yang sudah mau jadi, kalau tidak lama boleh berjalan sudah ya. Oke, tanpa membuang masa kita akan pecah koloni. Jadi di sini saya akan ambil bahagi 3. Satu bahagian masuk di kotak, 2 bahagian saya biarkan di sini. Oke, sebulan kemudian nanti saya akan pecah lagi 2 dan menjadi 3 lah, dan begitulah seterusnya. Ini memandangkan dia buat di topeng, ini saya ambil semua masuk ke dalam kotak. Bab ini nanti kita akan tukar plastik. Oke, sebelum pecah koloni kita akan pastikan dia punya queen tidak lari dari sini ya. Maksudnya kita terambil dan pindahkan dia ke sini. Kita mesti kekalkan di dalam login ya. Sebaiknya pecah koloni jangan toy lah, itu lebih baik. Ini kita akan ambil semua. Cara mengetahui telur lebah queen, size-nya lebih besar berbanding dengan telur yang lain. Oke, sebelum itu saya mau ambil propolis dahulu. Propolis ambil semuanya, makin banyak makin bagus ya. Oke, propolis yang saya ambil tadi kita letakkan di bagian paling bawah sebagai lapis dia, dan ini nanti dia akan gunakan untuk membaiki sarang ya. Lapis. Oke, cara mengetahui supaya dia tidak terbalik, kalau kita nampak kepala ada di atas, itu menunjukkan ini atas ya. Nah, begini letak. Kepala di atas ya, jangan terbalik. Oke, kita ambil yang ini pula. Ini sangat cantik ya. Semuanya adalah telur matang. Oke, ini dia punya fungsi tadi ya, untuk mengambil seperti ini. Jika tidak mau melekat, sebaiknya letak madu dulu lah.
Potong pun tidak masalah. Sebab itu tadi kenapa saya guna jenis ini nipis. Jadi bila kita potong, kita boleh mengurangkan kerusakan. Terus letak begini ya. Propolis masukkan saja, tidak masalah. Lagi banyak lebih bagus ya. Oke, di sini saya mau memastikan sama ada telur ini dia naik ke atas ataupun dia pindahkan keseluruhan di atas topeng. Oke, di sini case dia begini ya. Dia sebenarnya dia pindahkan keseluruhan telur dia di atas topeng. Oke, maksudnya jangan pindahkan ke semua telur ini ke dalam pipe yang baru. Sebab ini sebenarnya dia cuma pindahkan telur dia ke atas topeng. Oke, untuk memastikan di mana keberadaan queen dia. Queen dia berada di sini ya. Kenapa saya cakap di sini? Sebab queen hanya akan berada di tempat. Biasanya queen bertelur di bagian telur muda. Dan di sini kita lihat telur muda itu adalah di sini. Jadi maksudnya queen itu di sini ya. Dia tidak pergi di sini. Jadi sebaiknya ini jangan kacau, kita cuma ambil bagian sini. Oke, kita akan bagikan 3, 1, 2 dan 3. Oke, dan bagian 3 ini kita masukkan ke dalam kotak baru. 1, 2, 3. Ini ketiga. Jadi kita potong sini ya. Oke, ini kelebihan pisau jenis ini ya. Dia nipis dan bila kita potong yang sebenarnya kita mengurangkan kerusakan pada sarang lebah. Oke, untuk memastikan lagi kalau sama ada dia punya queen betul-betul tidak berada di sini, kita akan lihat juga. Oke, tidak queen, selamat. Kita ketepikan dahulu. Saya mau ambil yang ini ya. Oke, memandangkan ini panjang, kita potong lagi supaya muat dalam kotak. Kita guna alat ini ambil. Untuk mengendalikan telur ini karena hati-hati ya, untuk mengurangkan kerusakan. Kerusakan kita tidak boleh elak, tapi sekurang-kurangnya kita boleh kurangkan ya. Oke, tujuan saya masukkan zinc ini di sini. Di dalam ini dia ada propolis ya, untuk memegang telur ini. Jadi untuk mengangkatnya karena putuskan dahulu ya. Kalau tidak dia tidak susah mengangkat. Nah, sudah putus. Kita boleh angkat terus. Ada di tepi juga pula. Putuskan dan boleh diangkat. Oke, di sini saya yakin tidak ada queen tapi macam mana pun kita kena lihat juga. Kalau rupanya queen itu di sini, tapi biasanya queen dia berada di telur muda, bukan di telur yang matang. Oke, selamat. Ini kita boleh ambil. Kita pindahkan ke dalam kotak baru. Oke, kita boleh masuk terus. Masuk terus.
Saya sudah letak sel queen ada 4 biji. Dan saya mengambil beberapa biji kentung madu. Oke, dalam sistem pertahanan kelulut ya juga perlukan yang ini ya. Jadi ini kita akan ambil juga dan tempelkan di bagian atas. Oke, saya ambil 4, sudah cukup. Oke, siap pasang plastik. Untuk memaksimumkan kita punya kejayaan pecah koloni, coba elak ya buat pecah koloni pada waktu hujan ataupun cuaca kurang baik. Sekiranya mau pecah koloni juga, pastikan log yang kita pecah koloni tidak dituai madu dan log yang kita mau pecah koloni itu nanti kita akan bakalkan makanan. Sedikit pun boleh, tidak perlu banyak untuk tujuan kelangsungan hiduplah kelulut. Tapi sebaiknya buat di musim yang panas musim yang banyak makanan. Jadi kita tidak perlu letak makanan pun boleh ya. Oke, kenapa saya letak plastik? Mungkin ada tertanya-tanya. Ini tujuan dia nanti memudahkan kita memantau. Ini kena cek setiap minggu, sekurang-kurangnya sekali 1 minggu. Jadi kita letak plastik, nanti dia akan gam di sini, nanti kita tutup. Jadi bila sampai masa pemantauan ini kita buka dan dia keadaan begini ya, nanti kita staples ini. Oke, padat. Jadi kita boleh nampak di dalam jadi kita buka pun senang. Kalau kita tidak letak plastik, dia akan gam di sini ya. Dan bila kita buka melekat. Dan dia akan jadi begini ya jika tidak letak plastik. Sangat kotorlah dan melekit. Oke geng, sepatutnya pecah koloni ini kita akan bahagikan dia sama rata dari segi telur, maksudnya yang muda dan yang matang. Tapi yang mengambil telur yang muda itu bukan senang dia mudah pecah. Jadi biasanya kalau dia naik di topeng, jika keadaan macam tadi memang susahlah mau bahagi 2. Jadi sebaiknya kita ambil yang matang sajalah. Yang matang senang ambil lah. Dan pemantauan karena buat setiap minggu sekiranya selepas seminggu kita buka telur ini sudah tiada ataupun sebulan kemudian, itu maksudnya sel queen yang kita letak tadi tidak berjaya menetas. Jadi kita akan bantu dia tambah telur semula dan tambah telur queen supaya bila queen itu menetas nanti dia akan menyambung telur itu nanti dan bertelur dan berkembang membiak sehingga menjadi koloni yang sangat aktif. Oke, walau macam mana pun untuk mengharapkan koloni yang aktif itu sekurang-kurangnya kita memerlukan masa 4 bulan ke atas sehingga setahun. Dan biasanya untuk pecah koloni ini dia akan jadi aktif sepenuhnya apabila mencapai tempo 8 hingga 12 bulan ya. Jadi kunci kejayaan adalah kena sabar. Oke, sini saya guna paku kecil skru pun boleh. Saya guna paku sebab dia punya batang kecil dan kurang kerusakan Oke, sesudah berjaya nanti ini kita boleh angkat, tinggal tebuk di tengah si lubang. Sebab ini memang saya sudah sukat kas untuk kotak ya. Tinggal tebuk dan pasang topeng. Oke, siap. Oke, di sini kita sudah ambil dia punya telur, sudah kamu nampak tadi, saya masukkan di sini. Dan kamu tengok sekarang
kita tidak sekarang pecah koloni, maksudnya kita bahagikan keseluruhan struktur sarang itu, termasuk kita punya eskar. Jadi kita mau ambil eskar dia, macam mana kita paksa dia masuk di sini, kita akan letak di tempat asal lah, di mana log itu diambil tadi. Oke, tempat asal log itu tadi saya ambil dari di sini ya. Jadi bila sudah kita pecah koloni, log asal itu kita pindahkan di tempat baru ataupun tempat lain ya. Dan kita akan gantikan dengan hive yang baru tadi ya. Oke, dengan tujuan kita mau ambil dia punya eskar. Dan log yang lama kenapa kita pindahkan dan letakkan di tempat yang baru, sebab dia ada queen ya. Dia ada queen, dan dalam log itu dia banyak eskar ya, termasuk anak lebah yang belum boleh terbang. Jadi maksudnya semua lebah kelulut yang keluar dari log yang pandai terbang, dia akan masuk ke kotak yang baru tadi. Dan sebaliknya kelulut-kelulut yang muda itu tadi yang ada di dalam sarang, dia akan kekal di situ. Dan semua telur-telur yang akan menetas nanti itu adalah pelapis eskar yang pindah di kotak yang baru tadi. Begitu juga dengan kotak yang baru ya. Jadi kita akan letak di sini. Dan kamu lihat ya, eskar dia biasanya akan masuk terus lah. Kita di sini karena letak propolis ya, supaya lebah itu nanti akan tahu ini adalah sarang asal tadi, dan dia akan jadi panduan untuk balik di sini ya. Letak banyak pun tidak masalah. Ya, letak begini. Ini dari corong dan ini dari dalam topeng tadi. Jadi sekarang kita akan tunggu lebah itu masuk di sini. Sementara kita menunggu, kita mengambil eskar dia, kita pasang plastik ya. Tukar plastik. Oke geng, adakah berhasil? Jom kita lihat. Selepas sebulan. Wah, banyak madu sudah. Tapi yang paling penting bukan madu dia, tetapi kita lihat sel telur dia. Wah. Tapi di sini sel telur dia tidak banyak kah? Tetapi berita baiknya, di sini saya nampak ada telur baru. Nah, tuh telur baru. Oke, jadi maksudnya ada queen yang menetas Mungkin hari itu saya masukkan dia matang, jadi cepat tuh queen menetas. Di sini ada telur tapi tidak banyak. Biasalah queen muda. Oke, harap-harap menjadi ya. Saya cuma akan pasang topeng apabila kotak ini betul-betul penuh sampai sini rata. Oke, semoga bermadu kemudian hari. Oke, sampai di sini saja. Semoga berjaya ya. Kita cuma akan tahu selepas 4 bulan cuma ada split koloni ini berjaya ataupun tidak. Sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan.
Oke geng, terima kasih karena setia menonton.